Bab 542. Berlagak berlebihan. Di kejauhan, pada saat Sander menarik keluar pedangnya, pria paruh baya berzirah hitam langsung kaget. Serangan Sander benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Ada informasi yang salah. Kekuatan Sander lebih kuat dari informasi yang dia dapatkan. Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, sebuah tombak panjang muncul. Seketika, dia mendadak berubah menjadi cahaya tombak menyerbu ke arah Sander. Bertarung mati-matian. Buff. Di saat pedang dan tombak beradu, energi yang menakutkan langsung memancar keluar. Dalam waktu bersamaan, energi yang kuat langsung menyerbu ke arah Sander. Karena jumlah musuh lebih banyak. Di saat semua mengira Sander sudah mati, tiba-tiba terdengar suara deru pedang lalu membumbung tinggi cahaya pedang. Cahaya pedang melintas, belasan kepala Jangsung putus. Membunuh dalam satu serangan. Melihat kondisi ini, semua orang langsung kaget. Masih tidak mati. Semua orang melihat dengan jelas barulah menyadari, tangan kiri Sander memegang sebuah tameng kuno yang misterius. Semua serangan mereka berhasil ditahan oleh tameng kuno ini. Tameng kuno ini adalah pemberian dari Arya dan si putih padanya. Di saat itu juga, Sander mendadak berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. Sasarannya adalah pria paruh baya berzirah hitam itu. Membunuh ketua mereka terlebih dahulu. Sasaran Sander adalah membunuh pria paruh baya yang ada di depannya. Melihat Sander menyerang, tatapan mata pria paruh baya itu menjadi tajam. Dia juga mengetahui apa rencana dari Sander. Sander ingin membunuhnya. Namun, baginya Sander sedang melakukan mimpi di siang bolong. Meskipun kekuatan Sander sangat kuat, dia juga tidak mungkin bisa membunuhnya dengan mudah. Pria paruh baya itu memutar pergelangan tangannya, seketika tombak di tangannya langsung bergetar dan menusuk ke bawah. Satu tusukan ini langsung membuat bara api menyelimuti permukaan tombak. Hanya dalam seketika, bara api ini langsung menyelimuti tubuh Sander. Lautan api yang membara seolah-olah membakar laksa benda yang ada di dalam dimensi ini. Para master yang ada di sekitar tidak ada yang berani mendekat, semuanya langsung mundur jauh. Para master sangat serius melihat lautan api ini. Akan tetapi, tiba-tiba muncul cahaya pedang dari lautan api itu, kemudian pria paruh baya itu langsung mundur beberapa langkah karena getaran dari cahaya pedang itu. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah para master yang ada di sekitar langsung masam. Kenapa masih belum mati? Semua orang memelototi Sander. Saat ini, tangan kiri Sander memegang tameng, lalu tangan kanannya memegang pedang, berdiri tegak bagaikan dewa perang. Semua orang juga kaget melihat tameng yang ada di tangan kirinya sedang membara api. Diserap. Semua orang tercengang. Benar. Sander sendiri juga tercengang. Dia tidak menyangka tameng misterius yang diberikan si putih padanya bisa menyerap energi. Energi bara api yang dikeluarkan oleh pria paruh baya tadi, semuanya diserap oleh tameng kuno ini. Lalu, setelah menyerapnya, dia bisa merasakan kekuatan tameng kuno ini menjadi lebih kuat. Benar-benar hal yang sangat menakjubkan. Tanpa berpikir banyak, Sander kembali mengangkat pedang menyerbu ke arah pria paruh baya itu. Melihat Sander kembali menyerang, pria paruh baya itu sedikit kaget dan emosi. Dia tidak menyangka, teknik tombak yang paling kuat berhasil ditahan oleh tameng kuno yang ada di tangannya Sander. Benar-benar tidak masuk akal. Senjata Sen macam apa itu? Saat dia berpikir demikian, Sander sudah muncul di depannya. Tatapan mata pria paruh baya itu menjadi tajam, kemudian dia langsung menyerbu, menusuk tombaknya ke arah pedang Suanyuan yang ada di tangan Sander. Kembali bertarung mati-matian. Pedang Sander sangat cepat, dia sama sekali tidak sempat mengelak, hanya bisa melawan. Buff. Tombak dan pedang saling beradu, pria paruh baya itu langsung terpelanting jauh. Di waktu bersamaan, tombak yang ada di tangannya mulai retak. Pada saat Sander akan membunuh pria paruh baya itu, master yang ada di sekitar langsung menyerbu ke arahnya. Tatapan Sander menjadi sangat tajam,
Kemudian dia mengayunkan pedangnya, cahaya pedang langsung memancar keluar. Boom! Tidak lama kemudian, Sander mulai bertarung dengan para master. Tetapi, dia tidak memilih bertarung terlalu lama, melainkan terus bergerak ke pinggiran dunia Lingsu. Dia masih ingat, tujuannya datang ke sini adalah demi menyelamat Selin. Lalu, pada saat ini, Sander merasa hawa dingin dari belakangnya Sander. Dia langsung berbalik badan dan mengangkat tamengnya. Buff! Cahaya yang tajam langsung menebas ke arah tameng kuno itu. Kekuatan yang kuat langsung membuat Sander mundur beberapa langkah. Lalu, satu persatu cahaya langsung menembak ke arahnya dengan cepat. Pembunuh dari sekte masa lalu. Di sisi lain, Pak Tua yang berdiri di samping wanita berbaju putih langsung kaget. Ketua. Wanita berbaju putih melihat Sander yang dikepung pun berkata, "Tunggu sebentar lagi." Pak Tua itu masih ingin berkata. Wanita berbaju putih berkata dengan tenang, "Semua ini bukan sasaran utama." Bukan sasaran utama. Wanita berbaju putih melihat ke ujung langit lalu tersenyum tipis, menarik sekali. Pak Tua itu juga tidak berani berkata apapun lagi. Dia tahu, peperangan ini tidak segampang yang dibayangkan. Di kejauhan, Sander mundur ratusan meter, lalu tameng yang ada di tangannya sudah menahan serangan yang kuat ini. Namun, para pembunuh ini bagaikan ular yang lincah, terus menyerang sama sekali tidak memberikan dia kesempatan untuk menyerang balik. Jika tidak hati-hati, dia akan mati di tangan para pembunuh itu. Lalu, Sander juga tidak terburu-buru, karena dia masih menunggu. Menunggu garis keturunan manusia biasa yang ada di dalam tubuhnya. Karena dalam pertarungan, garis keturunan manusia biasa yang ada di dalam tubuhnya mulai bergerak. Sander terus dikepung dan mundur. Tidak ada kesempatan melawan. Master yang ada di sekitar ikut menyerang ketika melihat kondisi ini. Membunuh Sander, maka akan mendapatkan 5 buah sumber leluhur. 5 buah sumber leluhur, maka bisa mengubah takdir kehidupannya. Melihat para master serentak menyerbu ke arah Sander, wanita berbaju putih yang bersembunyi di dalam kegelapan mengerutkan keningnya. Di saat dia akan menyerang, tiba-tiba muncul aura yang menakutkan dari tubuhnya Sander. Garis keturunan manusia biasa. 3 macam garis keturunan bergabung menjadi satu. Seketika, 3 macam garis keturunan langsung mengalir keluar dari tubuhnya Sander. Master yang di sekitar langsung terpelanting. Melihat keadaan ini, wanita berbaju putih itu sedikit kaget dan berkata, "Garis keturunan manusia biasa. Garis keturunan manusia biasa." Hal ini cukup mengejutkannya. Di kejauhan, energi 3 macam garis keturunan yang ada di dalam tubuh Sander mulai menakutkan, hingga Sander tidak bisa menahan kekuatan ini. Ekspresi wajah mulai berubah. Dia sadar, untung ada Maya yang membantunya. Saat ini, tubuhnya masih tidak bisa menahan kekuatan dari 3 garis keturunan ini. 3 kekuatan garis keturunan seolah-olah akan membuat badannya meledak. Sander mendadak berteriak, dia langsung memandang ke arah para master yang ada di kejauhan dan mulai menyerang. Dia harus bertarung. Harus bertarung. Hanya dengan melampiaskan kekuatan garis keturunan ini, dia baru akan aman. Jika tidak, dia akan tertekan karena kekuatan 3 macam garis keturunan ini. Sander langsung menyerbu. Dia langsung menebas pedangnya. Cahaya pedang langsung meledak, seketika orang-orang yang ada di depannya langsung mati. Semua orang langsung kaget ketika melihat kondisi ini. Peningkatan kekuatan Sander sangatlah menakutkan. Di saat semua orang tercengang, Sander kembali mengangkat pedangnya menyerang. Lalu, kali ini para pembunuh sekte masa lalu tidak berani bertarung dengan Sander. Karena kekuatan Sander sangat kuat, hanya satu serangan sudah memiliki kekuatan yang menggemparkan langit dan bumi. Oleh karena itu, auranya Sander mulai menekan ke arah para master. Wanita berbaju putih yang bersembunyi melihat Sander menyerang sekuat tenaga dan berkata, 3 macam kekuatan garis keturunan. Harus diakui, dia bisa merasakan kekuatan 3 macam garis keturunan masih tidak keluar. Jika semuanya keluar akan
Tiba-tiba muncul aura yang kuat, kemudian bayangan cacat muncul di depan Sander. Selanjutnya, sebuah tombak panjang langsung menusuk ke pedang Xuan Yuan yang ada di tangannya Sander. Buff. Kemudian muncul ledakan cahaya, Sander yang menyerbu seketika langsung berhenti di tempat. Orang yang menyerang adalah pria berbaju putih, dari penampilannya seharus berusia 30-an tahun, lalu memegang sebuah tombak hitam. Satu serangan tombak ini langsung menahan serangan Sander. Namun, Sander mendadak berteriak, kemudian menusuk pedangnya ke depan. Buff. Satu tusukan ini langsung membuat pria berbaju putih mundur beberapa langkah, tetapi pria berbaju putih ini malah menyerbu kembali. Cahaya tombak langsung menyelimuti Sander. Buff. Sander langsung mengangkat tamengnya dan mundur ribuan meter. Pria berbaju putih terus menyerang, lalu menusukkan tombaknya ke arah Sander. Lalu, tubuhnya Sander mendadak mulai menjadi ilusi. 1 detik kemudian, laksa cahaya pedang langsung muncul di depannya lalu berkumpul menjadi satu. Pengendalian 5 dimensi. Satu serangan ini sudah menyerbu ke depan pria berbaju putih itu. Buff. Semua orang melihat pria berbaju putih itu langsung terpelanting jauh. Di waktu bersamaan, gelombang energi pedang yang tersisa langsung membuat para master yang ada di sekitar mundur beberapa langkah. Di kejauhan, pria berbaju putih yang baru berhenti, tombak di tangannya mulai retak. Selanjutnya, badannya juga mulai retak. Pria berbaju putih menengadahkan kepala ke arah Sander. Pada saat dia ingin berbicara, sebuah pedang langsung menusuk ke keningnya. Sander muncul di depan pria berbaju putih dan tatapan mata memerah. Orang mati tidak perlu banyak berkata-kata lagi. Usai berkata, dia langsung mengayunkan pedangnya. Seraas. Kepala pria berbaju putih langsung putus. Roh juga binasa. Setelah Sander membunuh pria berbaju putih ini, dia menoleh ke arah sekelompok master yang ada di samping dan berkata, "Ayo, kita lanjutkan lagi." Usai berkata, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang melintas cepat. Seraas. Seorang master yang masih belum sempat bereaksi, kepalanya langsung putus. Melihat kondisi ini, sekelompok orang langsung kaget dan mundur. Tidak ada orang yang berani maju. Sekarang Sander memiliki kekuatan 3 macam garis keturunan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Lalu, setelah membunuh belasan orang, Sander semakin percaya diri. Melihat semua orang mundur dan tidak berani maju, dia langsung berlagak dan berkata, "Suruh ketua sekte masa lalu untuk menahan satu seranganku ini." Pagoda kecil terdiam. Semua orang juga terdiam. Lalu, dimensi yang ada di kejauhan langsung terbuka, kemudian seorang wanita berjubah putih berjalan keluar. Sander juga terdiam. Bersambung.